pertama tadi kita sudah bahas ya soal Bank Emas. Nah yang kedua ini ternyata pertanyaan yang banyak sekali dicari oleh warganet. Iya, dari Bank Emas kita ke Bank Pahala ya. Bank Pahala. Kalau buat Muslim itu bulan Ramadan itu saatnya menabung pahala, mengumpulkan pahala. Nah ini umat Islam akan memasuki awal Ramadan 1446 Hijriah. Untuk menetapkan masuknya Ramadan ini, pemerintah Indonesia biasanya akan menggelar sidang isbat besok yang akan digelar. Ya betul sekali, ini sudah dijadwalkan oleh Kementerian Agama. Pemirsa, besok akan ada sidang isbat. Nah berdasarkan hal ini berdasarkan pada fatwa MUI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Nah kalau untuk awal Ramadan, pemerintah baru akan mengumumkan setelah Kementerian Agama menggelar sidang isbat pada 28 Februari 2025 esok hari yang akan berlangsung di Auditorium Kementerian Agama Jakarta. Ya, biasanya juga akan ada pemantauan hilal di beberapa titik di seluruh Indonesia. Dan sidang isbat ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, diantaranya perwakilan Ormas Islam, kemudian juga ada ahli falak dari BMKG, Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan dari DPR, serta sampai dengan Mahkamah Agung besok, Marcel. Ya, karena untuk menetapkan ya nanti hari rayanya juga tanggal berapa, seperti itu. Betul. Nah, kalau dalam sidang isbat, pemirsa akan dibahas terkait dengan data hisab, kemudian verifikasi Rukyatul Hilal, dan juga memutuskan awal Ramadan dengan mempertimbangkan kriteria Menteri Mabims atau Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ini memang menjadi metode yang terus dipakai ya oleh Indonesia bersama dengan negara-negara tetangga. Ya, karena menurut kriteria dari Mabims ini, Imkanur Rukyat ini dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal ini berada di ketinggian minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Oleh karena itu, Kementerian Agama akan melakukan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal di awal Ramadan atau Rukyatul Hilal awal Ramadan di 125 titik se-Indonesia. Ya, pemantauan ini nanti akan melibatkan ada para ahli falak, kemudian dari instansi terkait lainnya. Hasil dari pemantauan hilal akan dibahas dalam sidang isbat dan menjadi dasar penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah di Indonesia. Selain pemerintah, ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama atau NU dan juga Muhammadiyah ini juga sudah menetapkan dan mengumumkan awal Ramadan. Namun keduanya seperti biasa ya, ini menggunakan metode yang berbeda dalam menentukan bulan baru. Ya, kalau kita berbicara Muhammadiyah, misalnya menggunakan metode hisab, yakni perhitungan secara matematis dan astronomi. Sementara Nahdlatul Ulama atau NU menggunakan metode rukyat, yaitu dengan melihat bulan baru secara langsung, baik menggunakan mata kepala atau bantuan teropong. Berdasarkan metode hisab, pemirsa, Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1446 Hijriah, yaitu pada Sabtu 1 Maret 2025. Ini mungkin bisa dicatat begitu ya. Jadi sudah pasti ya, sudah teman-teman pasti. Muhammadiyah, Betul. lusa akan mulai berpuasa. Kalau NU kapan? Kalau NU ini baru akan mengumumkan nanti awal Ramadan atau 1 Ramadan ini berdasarkan hasil dari Rukyatul Hilal pada 29 Syakban 1446 Hijriah atau besok 28 Februari 2025. Ya, tentu pasti Anda juga harus memantau dari Metro TV karena kita akan hadirkan live ya, langsung pemantauan hilal untuk mengetahui kapan sih sudah mulai sahur, kapan sudah mulai tarawih, kapan sudah mulai puasa. Jangan-jangan sudah mulai tarawih besok begitu ya. Jangan-jangan ya, makanya besok kita akan menghadirkan sidang isbat hanya untuk Anda. Tapi jika pemerintah ini baru akan melakukan isbat penentuan 1 Ramadan besok, namun tarekat Naksabandiyah ini juga selalu menjadi pemberitaan setiap tahunnya ya. Ini tepatnya di Padang, pemirsa sudah mulai berpuasa Ramadan 1446 Hijriah pada hari ini. Ya, pada Rabu malam, Iqbal dan pemirsa, jemaah dari tarekat Naksabandiyah ini mulai melakukan tarawih di Surau Baru, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Satu persatu jemaah tarekat Naksabandiyah ini mendatangi surau untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih, dan hari ini sudah berpuasa ya. Hari ini sudah berpuasa dan pelaksanaan sholat tarawih pada Rabu malam ini menandakan bahwa seluruh jemaah Naksabandiyah yang ada di Sumatera Barat akan serentak menjalankan ibadah puasa pada Kamis 27 Februari 2025 atau hari ini, dan jemaah tarekat Naksabandiyah ini ada di berbagai kota di Sumatera Barat, diantaranya ada kota Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Pasaman, dan juga Tanah Datar. Itu sudah mulai berpuasa hari ini. Oke, cukup tersebar begitu ya di Sumatera Barat. Nah, penetapan tanggal Ramadan oleh tarekat Naksabandiyah dihitung berdasarkan kitab hisab dalil kitab Munjid yang dinamakan Hisab Komariah.
Ramadan tahun ini juga akan berjumlah 30 hari untuk jemaat tarekat Naksabandiah ya, yang sudah mulai dari hari ini sudah berpuasa. Oke, jadi memang kita harapkan semoga nanti apapun itu mau sama atau maupun berbeda tetap bisa menjaga kerukunan dan harmonis ya. Betul Karena sekali. sesungguhnya kan ini namanya beribadah, menabung pahala ya Marcel. Jadi alangkah Bang Pahala. alangkah indahnya kalau ini semua dijalankan dengan harmonis, semua saling berdampingan untuk yuk sama-sama menjalankan Ramadan ini dengan penuh kekhusyukan. Ya, selain tentunya mengumpulkan niat, ini juga sudah ada yang mulai mengumpulkan pasokan makanan. Apalagi makanan-makanan khas Ramadan ya. Ramadan, pemirsa. Apalagi kalau bukan Kurma. Betul. Nah, jadi di menjelang bulan Ramadan ini pemirsa, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat dipadati oleh para pengunjung. Mereka ramai nih yang menyerbu toko kurma. Seneng ya Tanah Abang rame lagi. Iya. Kalau pas Ramadan seperti ini kita akan bergabung langsung bersama rekan jurnalis Bianca Sundap dan juru kamera Dirham Syah Maulana untuk melaporkan selengkapnya di sana. Menjelang sepekan menuju bulan Ramadan pemirsa, saat ini saya sudah berada tepatnya di Pasar Tanah Abang. Dan ini dia pemirsa, ini adalah kurma-kurma begitu ya yang ada di Pasar Tanah Abang. Nah pemirsa, ini adalah favorit saya, ini adalah kurma ajwa. Tetapi kita akan berbincang langsung nih pemirsa dengan pemilik ataupun owner yang berada tepatnya di Pasar Tanah Abang ini. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Dengan Mas siapa sebelumnya? Fauzi. Baik Mas Fauzi, Mas boleh dijelasin nggak kira-kira kan ini sudah sepekan begitu ya menjelang bulan Ramadan. Kira-kira ada kenaikan atau tidak ini untuk permintaan kurma begitu? Untuk menjelang Ramadan ini banyak peningkatan untuk harga sama ininya kita dapat untuk peningkatan banget lah dari hari sebelum-sebelumnya menjelang Ramadan ini. Oke Mas, Mas boleh dijelasin nggak sih ini kurma-kurmanya apa aja sih? Kurmanya macam-macam, itu lain negara juga. Nih ajwa yang ada kurma ini, kurma anggur, kurma sapawi, sukari, Tunisia. Ini ajwanya 2 grade, ada yang super-super, ada yang kecil-kecil. Itu yang Tunisia tangkai. Kalau yang kesana lagi itu Tunisia madu. Ini Tunisia tangkai. Kalau itu kurma sukari Libya. Kalau yang itu kholas, kalau itu Mesir. Oke, nah Mas Fauzi, kira-kira nih yang jadi favorit ini yang mana sih Mas kurmanya? Boleh dijelasin nggak? Kalau yang favorit itu pasti ya yang paling mahal yang ini ajwa pasti. Ajwa itu selain kurma Nabi, dia sunnah, terus banyak manfaatnya. Manfaatnya itu untuk kesehatan, untuk yang lagi sakit, banyak sih untuk terhindar dari marbahaya sihir atau apa gitu kan. Jadi orang favoritnya pasti mencari ajwa, pasti itu permintaan yang banyak. Oke, jadi yang paling favorit itu adalah kurma ajwa ya Mas ya. Mas, nah kalau harganya sendiri ini berapa sih yang dipatok di sini? Kalau untuk di sini kita kisaran dari 200 sampai 250 per kilo. Tapi ada kemasan kecil atau yang misalnya atau yang variatifnya Mas? Ada. Kalau untuk kemasan kita ada yang kemasan 1 kilo tuh, ada yang sekilo, ada yang kemasan setengah, sekilo, seperempat gitu, ada juga. Oke. Nah Mas, harapannya nih Mas di bulan Ramadan ini apa nih Mas? Untuk bulan Ramadan ini ya supaya Laku ya Mas laku, pasti laku lah untuk habis, ditambah lagi lah gitu kan. Pasti datang yang baru lagi dan kemasan baru lagi. Baik, terima kasih sekali Mas Fauzi. Nah, itu dia pemirsa pembicaraan kami dengan salah satu pemilik kurma begitu ya di Tanah Abang ini, di Pasar Tanah Abang ini. Dan memang kalau kita lihat kurma ini yang memiliki banyak manfaat, baik itu untuk kesehatan dan juga ini bisa menjadi teman begitu untuk mencicipi nantinya pada saat berbuka puasa. Tentu ini akan diharapkan begitu ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Fauzi bisa laku seperti itu di bulan suci puasa ini. Dari Jakarta, Bianca Sundap, Dirham melaporkan untuk Metro TV. Pemirsa, jelang bulan Ramadan 2025, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Surabaya mulai merangkak naik.
Ya, kenaikan ini beberapa diantaranya disebabkan berkurangnya pasokan barang, sedangkan permintaan pembeli meningkat, sehingga masyarakat harus mengurangi pembelian agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, selengkapnya pemirsa, kita simak liputan dari jurnalis Metro TV Belinda Firda dan juru kamera Haris Ramadhani di Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, jelang bulan Ramadan di tahun 2025 ini kembali terjadi, ini rasanya sudah menjadi tradisi begitu yang sudah dihafal oleh masyarakat bahwa akan terjadi kenaikan harga bahan-bahan pokok dan juga komoditas pangan lainnya. Di antaranya ini yang ada di belakang saya pemirsa, ini adalah telur ayam yang kini harganya juga merangkak naik. Kalau biasanya dijual dengan harga sekitar 27 hingga 28.000 per kilogramnya, kini telur ayam dijual kisaran harga 30.000 per kilogramnya. Tidak hanya telur pemirsa, sembako yang lainnya juga mengalami kenaikan harga, diantaranya ada minyak goreng, kemudian juga beras. Kalau beras ini kenaikan harganya hingga Rp2.000 per kilogramnya untuk, maksud kami per 5 kilogramnya untuk beras. Sedangkan untuk minyak goreng ini ada 2 jenis, minyak goreng curah kenaikannya ini sekarang berkisar sudah di angka 20.000 hingga 22.000 per liternya. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan juga ada kenaikan namun tidak cukup signifikan, dijual kisaran harga 17.000 hingga 17.500. Tidak hanya sembako ya pemirsa, kenaikan harga ini juga terjadi sangat signifikan untuk komoditas pangan lainnya, yakni diantaranya adalah cabai keriting atau cabai kecil yang biasanya dijual dengan harga 50 hingga 60.000 per kilogramnya, kini sudah menyentuh angka Rp100.000 per kilogramnya. Bawang merah juga sama pemirsa, bawang merah ini kalau biasanya dijual kisaran harga 28.000 hingga 30.000, kini sudah menyentuh angka 40.000. Lalu bagaimana respon masyarakat dengan kenaikan harga berbagai sembako dan juga komoditas pangan ini? Apakah mereka memiliki akhirnya harus mengurangi pembelian dan lain sebagainya? Kita sudah bersama dengan Bu Is. Bu Is, permisi. Bu Is, ini semua harga, selamat siang Bu Is, semua harga sudah mengalami kenaikan. Bagaimana sebagai masyarakat merespon hal ini? Harapan kami sih mudah-mudahan harga tidak melambung tinggi, jadi ibu-ibu rumah tangga bisa menjangkau semua bahan untuk masakan. Misalnya untuk kali ini yang tadinya belinya harusnya setengah kilo, kita jadi belinya seperempat aja karena bisa untuk dibelikan bahan makanan lainnya gitu. Terima kasih. Oke, Bu, kalau sejauh ini yang paling dirasakan dampak kenaikan harga itu seperti apa? Yang tadinya kita bisa beli banyak, akhirnya kita mengirit untuk pembeliannya, sudahlah beli ini aja sedikit aja asal kita bisa membelinya gitu. Jadi gitu ya Mbak. Terima kasih. Jadi memang pemirsa, ini adalah salah satu taktik yang akhirnya dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi kenaikan hampir seluruh bahan pokok dan juga komoditas pangan. Mereka akhirnya harus mengurangi jumlah pembelian dan ini pasti jelas berdampak pada daya beli masyarakat yang harus menurun karena kenaikan harga pada hampir seluruh bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Surabaya, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV. Ya, dan tentu ada banyak komentar yang bisa kita simak di sosial media. Di antaranya kita akan bacakan beberapa di antaranya. Ada @berdik, ini hari cepat banget berjalan ya, tiba-tiba udah Rabu aja dan besok anak sekolah libur awal Ramadan. Emang sekolah libur ya, Mas? Ya, ini akan ada libur ya di 1 minggu awal Ramadan. Dan nanti di waktu Idul Fitri begitu ya, libur ini juga akan ada 1 minggu lagi. Tapi nggak seluruh bulan puasa, sepanjang bulan. Ya, tidak sepanjang bulan. Oke. Ini yang sudah ditetapkan ya oleh pemerintah. Dan selain itu pemirsa juga ada komen dari @123457. Menghitung hari ya. Menghitung hari jelang Ramadan. Nah, komentarnya pemirsa, yuk semangat sehari lagi sekolah besok dan mulai libur awal Ramadan. Semangat sekolahnya atau semangat liburnya ya ini ya? Kok nadanya kayak dua-duanya bersemangat sudah ya. Akhirnya nggak sekolah lagi gitu. Semangat mau puasa mungkin. Semangat mau puasa, semangat mengumpulkan pahala. Dan selanjutnya ada @mocit, Muhammadiyah mulai Sabtu 1 Maret 2025 udah puasa Ramadan nih. NU masih nunggu sidang isbat. Semoga bisa bareng deh tahun ini. Ya, memang lebih asyik sih kalau misalnya bisa bareng Idul Fitrinya juga bareng, tapi tetap kita hormati apapun itu nanti jatuh
Ramadan dan Idul Fitrinya kapan. Ya, selain itu juga ada komentar dari Alit Sevia, daging ayam juga naik, harganya lumayan drastis mendekati Ramadan. Wah, ini Sudah mulai memantau. banyak emak-emak yang juga mulai pusing ya. Walaupun anaknya nggak jadi libur sepanjang bulan, tapi Iya. tetap harus mikirin nih Mikir, aduh harga-harga. nanti mau bikin opor harganya naik nih, nanti belum apa-apa. Gimana kalau nanti mau menjelang Mau Idul Fitri Idul ya. Fitri, ya itu tadi salah satu keluhan dari warga. Dan kemudian ada dari netizen, semoga bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ini Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.